Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nani Karena NIM 23011010100208. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Sistem Basis Data, di mana presentasi ini akan mencakup beberapa konsep inti tentang basis data, dimulai dari pengenalan basis data, lingkungan basis data, model relasional, hingga bahasa QWERTY baik formal maupun komersial, serta pengenalan SQL sebagai bahasa standar. Yang pertama adalah basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir, saling berhubungan, dan dapat dikelola dengan mudah. Konsep ini digunakan hampir di semua bidang seperti perbankan, e-commerce, media sosial, dan sistem informasi akademik. Tujuan dari basis data adalah menyediakan informasi yang akurat, aman, dan mudah diakses oleh pengguna. Dengan adanya basis data, proses pengelolaan informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian, fungsi utama dari basis data. Basis data ini memiliki banyak fungsi penting. Yang pertama, mengurangi duplikasi data agar tidak terjadi data ganda. Yang kedua, menjaga konsistensi agar data selalu benar dan sesuai. Ketiga, mempercepat proses pencarian informasi. Nah, selain itu, basis data juga menjaga keamanan data melalui pengaturan hak akses, serta memudahkan pengelolaan data ketika data sudah sangat besar dan kompleks. Selanjutnya adalah lingkungan basis data. Ini terdiri dari beberapa komponen. Ada database sebagai tempat penyimpanan data, DBMS sebagai perangkat lunak pengelola, user sebagai pengakses data, serta perangkat keras dan perangkat lunak pendukung seperti server dan sistem informasi. DBMS ini berperan sangat penting karena bertugas mengatur penyimpanan, mengontrol siapa saja yang boleh mengakses data, menjaga integritas, serta menyediakan mekanisme backup dan recovery. Kemudian yang selanjutnya adalah model data. Model data adalah cara untuk mendeskripsikan struktur dari sebuah database. Ada beberapa model data seperti model hierarki yang berbentuk pohon, model jaringan yang memiliki hubungan kompleks, model relasional yang menggunakan table, dan model berorientasi objek yang berbasis pada konsep objek. Dalam praktiknya, model relasional ini adalah yang paling banyak digunakan karena lebih fleksibel dan lebih mudah dipahami. Kemudian, apa sih keunggulan dari model relasional? Jadi, model relasional ini menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Keunggulannya adalah sangat mudah dipelajarin, fleksibel, dan didukung oleh hampir semua DBMS modern seperti MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Selain itu, model ini juga cocok digunakan untuk aplikasi skala kecil hingga besar. Dan konsep penting dari model relasional. Pada model relasional ada beberapa konsep penting. Nah, tabel ini disebut relasi, baris disebut tuple, dan kolom disebut atribut. Setiap tabel biasa memiliki primary key, yaitu penanda unik untuk setiap baris. Ada juga foreign key yang menghubungkan satu tabel dengan satu tabel lainnya. Terakhir, ada integrity contracts untuk menjaga agar data tetap konsisten dan juga valid. Selanjutnya adalah bahasa query formal. Ini digunakan sebagai teori dari bahasa query modern. Ada dua jenis utama nih. Yang pertama relational algebra, yaitu bahasa prosedural yang menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan data. Yang kedua adalah relational kalkulus, yang lebih deklaratif dan hanya menyebutkan apa yang ingin dicari tanpa menjelaskan langkah-langkahnya. Dua bahasa formal ini menjadi pondasi munculnya SQL. Sementara itu, bahasa query komersial adalah bahasa yang digunakan dalam aplikasi nyata. Contoh yang paling terkenal adalah SQL. Selain itu ada PL atau SQL dari Oracle dan TSQL dari SQL Server. Nah, bahasa-bahasa ini lebih mudah dipelajari, praktis, dan mendukung berbagai operasi kompleks dari pemanggilan data hingga pengelolaan database. SQL sendiri ini merupakan bahasa standar untuk mengakses dan mengelola database relasional. Dengan SQL, kita bisa membuat tabel, mengubah struktur data, memasukkan data, memodifikasi data, hingga mengatur hak akses pengguna. SQL ini digunakan hampir di semua platform DBMS,
sehingga menjadi skill dasar yang wajib dimiliki di bidang IT. Nah, secara umum SQL ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama DDL atau Data Definition Language, seperti create, alter, dan drop untuk mengatur struktur database. Yang kedua DML atau Data Manipulation Language, yang mencakup select, insert, update, dan delete untuk mengelola isi data. Yang ketiga DCL atau Data Control Language, yang digunakan untuk mengatur hak akses seperti grant dan revoke. Nah, ini merupakan contoh sederhana perintah SQL. Pada bagian DDL terdapat perintah create table untuk membuat tabel mahasiswa dan NIM sebagai primary key. Nah, di bagian DML kita bisa memasukkan data menggunakan insert dan mengambil data menggunakan select. Nah, pada bagian DCL terdapat perintah grant yang digunakan untuk memberikan hak akses kepada user tertentu. Contoh ini menunjukkan bagaimana SQL digunakan dalam pengelolaan database sehari-hari. Jadi kesimpulannya, basis data ini merupakan komponen penting dalam sistem informasi. Dengan DBMS, pengelolaan data menjadi lebih aman, efisien, terstruktur, dan model rasional ini menjadi standar yang paling banyak digunakan, dan SQL merupakan bahasa utama untuk berinteraksi dengan database. Pemahaman konsep dasar ini sangat penting bagi mahasiswa IT untuk fondasi mempelajari. Itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.